Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat kan? Anak-anak sekalian, Bapak menghimbau dan memberitahukan kepada kalian bahwa kalian itu sekarang sudah kelas 4. Ingat, ketika kalian sudah kelas 4, berarti kalian sudah menaiki satu tingkatan kelas. Jadi harus melihat kembali hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang masih kalian lakukan kurang maksimal dalam belajar, dalam melakukan hal-hal yang baik mengikuti firman Tuhan, maka kalian harus berlomba lebih baik lagi. Kalian sudah kelas 4, tidak terasa sudah kelas 4. Oleh karena itu anak-anak pada pelajaran agama kita di ruang jarak jauh ini, Bapak berharap kalian juga tetap boleh serius mengikuti pelajaran dengan baik. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah siap? Bapak yakin kalian semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik di tengah-tengah virus pandemi. Virus corona ini yang semakin marak terjadi dan menjangkiti orang-orang di sekeliling kami. Bapa dalam surga, biar kiranya Engkau menjagai kami ya Tuhan, terlebih juga menjagai orang tua kami dari pandemi virus corona ini, memberikan orang tua kami kesehatan dan juga rezeki. Bapa dalam surga, kami siap untuk belajar hari ini. Biar kiranya Tuhan menerangi pikiran kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, kelak kami boleh berguna bagi bangsa dan negara, membanggakan orang tua kami, terlebih membanggakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada pelajaran yang pertama di kelas 4 di ruang pendidikan agama Kristen jarak jauh. Sudah kelihatan anak-anak, sudah terlihat. Kita akan belajar tentang topik yang pertama pada pertemuan kita yaitu sungguh Allah Maha Hadir. Anak-anak, pada kelas 3 kita sudah belajar tentang bagaimana Allah hadir dalam alam semesta. Dan hari ini kita akan menekankan kembali, juga mengulang kembali tentang apa yang kita pelajari di kelas 3 pada pertemuan pertama kelas 3 juga, yaitu tentang kehadiran Allah dalam alam semesta. Itu juga yang akan ditekankan lebih diperdalam pada pelajaran pertama di kelas 4 ini. Anak-anak dikatakan seperti ini, bahwa sungguh Allah Maha Hadir. Bapak sudah berulang kali menerangkan apa artinya hadir. Kemudian apa artinya maha hadir? Terus mengapa dikatakan Allah itu maha hadir? Kenapa dikatakan sungguh Allah maha hadir? Anak-anak, berulang kali Bapak sampaikan juga kepada kalian bahwa pribadi Allah sangatlah berbeda dengan pribadi manusia. Untuk menjelaskan dan kembali mengulang tentang makna hadir dan maha hadir, contohnya seperti ini. Di dalam ruang pendidikan agama Kristen jarak jauh ini Bapak bertanya, Selin hadir nggak hari ini? Terus si Selin tidak menjawab. Terus teman-temannya menjawab, Selin tidak hadir Pak. Si Mikaela hadir nggak hari ini? Hadir Pak, kata si Mikaela. Berarti dia ada. Dia ikut belajar. Terus Bapak bertanya, Yonatan ada nggak? Hadir nggak si Yonatan? Nah, baru yang lainnya menjawab, tidak hadir Pak. Berarti dia tidak ada di situ, di ruang pelajaran itu. Terus pertanyaannya, jika kita berkata sungguh Allah Maha Hadir, sudah, Maha itu adalah di atas segala sesuatu. Jadi kalau dikatakan Maha Hadir, Allah itu hadir di semua tempat pada jam yang sama, detik yang sama, menit yang sama. Misalnya, Allah Maha Hadir artinya Allah itu
ada, berada, sudah, dan hadir di Cakung pada jam 9 pagi hari Kamis. Dia juga pada jam 9 pagi tepat hadir berada di Kota Medan. Jam 9 pagi juga dia hadir di Kota Manado. Pada jam 9 pagi dia juga hadir di Kota Surabaya. Dia hadir di Inggris, dia hadir di Amerika, dia hadir di Brazil, dia hadir di Afrika. Di semua belahan dunia dia. Itulah namanya Maha Hadir. Berbeda dengan kita. Kita adalah makhluk yang terbatas, adalah manusia yang terbatas, yang bukan Maha Hadir. Jangankan berbicara Maha Hadir, ketika kita misalnya mengunci pintu kamar, ya, mengunci pintu kamar, terus kamu berada di dalam kamar, apakah kamu bisa sekaligus berada di kamar, terus berada juga di kamar mandi? Berarti kamu ada dua kan? Nah, nggak mungkin. Terus pertanyaannya, apakah Allah itu banyak? Apakah Tuhan kita itu banyak? Itulah yang membuat perbedaan, yang menunjukkan perbedaan antara manusia dengan Allah. Allah itu bukan banyak, tapi karena Dia pencipta alam semesta, Dia yang menciptakan seluruh alam semesta, seluruh negara-negara, seluruh daratan, seluruh bintang, seluruh bulan, seluruhnya juga matahari, seluruh alam semesta, semua jenis tumbuhan, semua jenis hewan, termasuk manusia di seluruh belahan dunia, maka Dia hadir di seluruh belahan dunia. Apakah Allah ada di ujung gunung paling tinggi? Ada. Apakah Dia hadir di sana? Hadir. Apakah Allah hadir di lautan yang paling dalam? Hadir. Apakah Allah itu hadir di tempat paling terpencil? Hadir. Apakah Allah hadir misalnya di semua ruang-ruang di dalam dunia ini? Hadir. Karena kehadiran Allah tidak dibatasi oleh apapun. Karena Dia lebih besar dari alam semesta. Karena Dia mampu menciptakan alam semesta. Dia lebih besar dari alam semesta. Karena Dia mampu, Dia yang menciptakan alam semesta. Itulah perbedaan antara Allah dengan manusia. Karena Allah bukanlah pribadi atau seseorang yang diciptakan, tapi Allah adalah pribadi yang menciptakan segala sesuatu. Ingat, Allah bukanlah sesuatu atau seseorang atau pribadi yang diciptakan, sudah, yang pernah dilahirkan, bukan. Tapi dia adalah pribadi yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk segala jenis binatang, tumbuhan, dan juga manusia. Jadi Bapak mau sampaikan untuk kita mengerti arti Allah Maha Hadir. Itulah besar dan maha kuasanya Allah. Dia bisa hadir di mana saja. Dia sangat besar sekali. Keallahannya itu memenuhi seluruh alam semesta. Sehingga tidak ada kita bisa bersembunyi dari Allah. Dalam segala tempat Dia hadir. Kamu mungkin bisa bersembunyi, berbohong kepada orang tuamu. Tapi Tuhan tahu. Anak-anak, kita akan melihat fokus daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu dari bahan Alkitab Kejadian pasal 1, ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Sudah dibuka Alkitabnya anak-anak? Kejadian pasal 1, ayat yang ke-28, apa isinya? Sampai 29. Bapak akan bacakan bagi kita semuanya, dikatakan seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu.
Anak-anak, dari ayat ini kita melihat bahwa Allah setelah menciptakan segala sesuatu, ya, Dia menciptakan satu jenis makhluk yang namanya manusia yang lebih tinggi, lebih mulia dari segala makhluk lainnya, yang bisa merespon, yang bisa mengenal, yang bisa menjawab, yang bisa mengikuti perintah Allah, yang bisa berespon, yang bisa mengenal, yang bisa menjawab, dan bisa melakukan segala perintah Allah. Siapakah itu? Yaitu manusia. Manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Segala sesuatu yang dimiliki Allah sudah itu pikiran, itu juga kemampuan pikiran, kemampuan berpikir, kebaikan, hati itu diberikan kepada manusia yang membuat manusia itu berbeda dari segala ciptaan lainnya, berbeda dari hewan, berbeda dari tumbuhan. Pernahkah kalian melihat misalnya kambing itu berpikir, terus dia mengatakan begini, terus dia belajar, terus dia menulis nomor satu, nomor 2, nomor 3. Terus ditanya, "Kambing, ngapain kamu nulis?" Terus kambingnya jawab, "Iya, aku mau pintar. Nanti aku mau bercita-cita jadi pilot," kata kambing. Pernah nggak seperti itu? Tidak pernah. Atau mungkin terus kucingnya bilang, "Nanti aku bercita-cita jadi guru." Nggak mungkin. Karena yang diberikan kemampuan untuk berpikir, diberikan kemampuan untuk memikirkan masa depan, sudah hanyalah manusia. Sudah diberikan kemampuan untuk mengasihi orang lain, juga diberikan kepada manusia. Yang membuat kita berbeda dari makhluk lainnya yang merupakan gambar daripada Allah. Allah menciptakan kita adalah hasil pikiran, adalah hasil rencana daripada Allah. Allah menciptakan kita dengan kasih. Sudah. Oleh karena itu diberikan kepada kita manusia. Kemudian satu ayat lagi, ya, Bapak akan jelaskan sekaligus kedua-dua ayatnya ini maknanya apa kepada kita dari Mazmur, ya, Mazmur pasal yang 104, 104 ayat yang pertama. Oke. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 itu berbicara tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ya. Dari ayat-ayat di sini menceritakan tentang betapa besarnya dan berkuasanya Allah sudah atas segala ciptaannya karena Dia yang menciptakan. Sebagai contoh ya Bapak katakan, ketika kalian membuat mainan apa ya mungkin membuat mainan mobil-mobilan, mungkin membuat dari slime bentuk apa saja, terus dari kertas origami bentuk apa saja. Maka kalian pasti tahu, sudah. Kalian pasti berhak atas apa yang kalian buat, sudah. Kalian tahu bagaimana cara melipatnya untuk sesuai dengan keinginan kalian. Kalian tahu bagaimana caranya supaya misalnya kertas origami tetap tidak basah supaya apa? Tetap bisa awet. Bagaimana misalnya mobil-mobilan yang kalian buat itu tetap awet. Bagaimana mobil-mobilan itu supaya tidak dinaiki orang yang beratnya bisa merusak mobil-mobilan itu. Itu karena kita tahu apa yang kita ciptakan. Demikian juga Allah. Allah mengetahui apa yang Dia ciptakan dan kebesaran Allah dalam segala ciptaan. Jadi dari dua ayat ini anak-anak, yaitu Kejadian pasal 28 sampai 29, di mana menceritakan tentang bahwa manusia itu diberikan kuasa, bahwa manusia itu diberikan kemampuan untuk merespon, diberikan kemampuan untuk menanggapi Allah, diberikan kemampuan untuk ikut menjadi rekan sekerja Allah dalam menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah ciptaannya.
Anak-anak, mari kita bernyanyi satu lagu untuk kalian bisa maknai apa sih arti lagu ini. Apa sih arti lagunya ini, Pak? Nah, mungkin agak asing mungkin lagunya karena bukan lagu yang girang-girang ya. Tapi kita akan belajar pelan-pelan tentang lagu tersebut. Jadi lagu dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 4. Diikuti nanti pelan-pelan ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Menebus dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Anak-anak, lirik daripada lagu tersebut, ya, kata-kata daripada lagu tersebut menunjukkan Allah hadir bagi kita. Ya, bagaimana Allah hadir bagi kita, hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Penugasan kita yang pertama pada pembelajaran pertemuan pertama di ruang jarak jauh pendidikan agama Kristen kelas 4, yaitu setelah kita menyanyikan lagu tersebut, diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pesan lagu tersebut untuk kamu? Tugas pertama kalian ialah tunjukkan lagu ini kepada orang tua kalian. Terus tanyakan, apa sih Mak? Apa sih Pak? Atau apa sih Bang? Apa sih Kak? Atau mungkin tetangganya. Tapi jangan terlalu jauh ya. Karena apa? Kita nggak boleh berkerumun pergi ke rumah-rumah orang. Nggak boleh. Kita harus menjaga diri dari virus corona. Tanyakan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa daripada kamu tentang pesan lagu ini dan makna lagu ini. Apa pesan lagu tersebut untuk kamu? Terus yang kedua, apa saja bentuk kehadiran Allah dalam hidupmu? Ya. Apa bentuk kehadiran Allah dalam hidup? Jadi anak-anak, Bapak mau sampaikan, pelan-pelan kita akan memahami bagaimana bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam kehidupan kalian, sekalipun kalian anak-anak kelas 4. Tanpa terkecuali, kehadiran Allah itu memenuhi seluruhnya alam semesta dan memenuhi seluruh umat manusia, mulai dari yang baru lahir, bahkan mulai dari kandungan sampai dia tua dan akan meninggal. Semuanya berada di dalam kehadiran Allah. Jadi tidak boleh mengatakan, aku kan masih kelas 4, Pak. Tidak mungkin Allah hadir dalam hidupku. Oh, jangan salah. Bahkan firman Tuhan, suatu ketika Tuhan Yesus berada di dalam lingkungan anak-anak, dia mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Betapa pentingnya anak-anak, sudah. Betapa bersihnya hati anak-anak untuk diisi, sudah. Oleh karena itu apa? Maksud Bapak, kalian sudah harus mengambil peran dan tanggung jawab sekalipun kalian kelas 4 melihat bagaimana kehadiran dan bukti kehadiran Allah dalam kehidupan kalian dalam hal-hal yang
boleh dikatakan masih sederhana. Mungkin tidak bisa kalian jelaskan seperti orang tua kalian menjelaskan kehadiran Allah. Tapi kita akan melihat nanti seperti apa bukti kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, itu tugas kita yang pertama. Terus bagian D, memahami arti Allah Maha Hadir. Menurutmu apa sih Allah Maha Hadir itu? Bapak sudah jelaskan tadi. Allah Maha Hadir ialah kehadiran Allah memenuhi alam semesta karena Dia Allah, karena Dia Maha Besar, karena Dia Maha Kuasa. Jadi, bumi kita bulat ini, Allah itu memenuhi seluruhnya. Dia ada di bawah, dia ada di samping, dia ada di atas. Dia melihat semuanya. Dia lebih besar daripada ciptaan itu. Dia melihat semua ruang-ruang kosong. Dia mengisi semua ruang-ruang kosong. Sudah? Bukan berarti Allah kita itu banyak, bukan. Tapi karena dia Allah, karena kebesaran Allah, sudah, dari surga, dia mampu melihat semuanya. Dia mampu hadir dalam semua tempat. Sudah. Jadi ibarat kata seperti ini ya. Nah, siapa presiden kita sekarang? Pak Jokowi. Ya. Siapa presiden kita? Bapak Jokowi. Coba bayangkan dari Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu presidennya adalah Jokowi. Bapak Jokowi ya. Presiden kita adalah Bapak Jokowi. Sekarang pertanyaannya, Bapak Jokowi itu berada di mana? Dia kan berada di Jakarta. Kalau tidak di Bogor. Tapi orang di Papua mengakui bahwa Bapak Jokowi adalah presiden, kepala negara. Sudah, orang yang ada di Aceh yang jauh di sana di Pulau Sumatera mengakui bahwa Bapak Jokowi adalah presiden. Sudah, mengakui bahwa Bapak Jokowi adalah presiden. Tetapi apakah Bapak Jokowi bisa hadir di Aceh pada jam yang sama, hadir juga di Papua pada jam yang sama? Tidak bisa. Allah ada di mana? Ada di surga. Tapi apakah Allah bisa berada di Cakung pada jam yang sama dan juga berada di Inggris pada jam yang sama? Bisa. Karena dia Allah. Sudah? Karena dia Allah yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, sehingga tidak ada yang tersembunyi yang bisa kamu sembunyikan dari hadapan Allah. Kehadiran Allah yang besar memenuhi seluruh alam semesta. Bukan karena dia banyak, tapi karena dia maha hadir, dia maha besar, maha kuasa. Sudah? Karena dia, kenapa dia bisa maha hadir, maha besar, maha kuasa? Karena dia mampu menciptakan alam semesta yang sangat besar. Pasti dia adalah pribadi yang lebih besar. Sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan isinya termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Nanti kita akan melihat bahwa kehadiran Allah, bentuk-bentuk kehadiran Allah, bukan hanya ketika dia menciptakan alam semesta, tapi dalam bentuk-bentuk lain seperti pertolongan, terus juga memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, dan lain sebagainya. Terus memberikan kita kesempatan untuk juara, memberikan kita kepintaran, memberikan kita juga apa yang kita inginkan, itu pun bentuk daripada kehadiran Allah. Nanti kita akan melihat ada peristiwa ulang tahun dan lain sebagainya. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Setelah kita belajar tentang arti Allah Maha Hadir, diskusikanlah dengan teman sebangkumu bentuk-bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam ini. Tulislah juga manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, penugasan kita yang kedua, pada pertemuan pertama di ruang jarak jauh pendidikan agama Kristen kelas 4. Yang pertama, ketika engkau melihat gambar matahari ini, apa yang ada dalam pikiranmu? Apa manfaat matahari bagi manusia? Apa manfaat matahari bagi hewan? Apa manfaat eh, matahari bagi tumbuh-tumbuhan? Sudah. Ingat, Bapak selalu katakan Allah menciptakan manusia itu terakhir kali.
Setelah Allah menciptakan seluruh yang dibutuhkan oleh manusia, sudah semua yang dibutuhkan oleh manusia diciptakan oleh Allah terlebih dahulu, baru diciptakan manusia. Coba bayangkan kamu melihat matahari, apa yang ada dalam pikiranmu? Pernah tidak kamu terpikir seandainya Allah tidak menciptakan matahari? Bagaimana kesulitan kehidupan kita akan sangat terasa. Sudah, coba seandainya Allah tidak menciptakan matahari, kita bangun pagi masih gelap, kita siang-siang gelap juga, malam-malam gelap juga, semuanya gelap. Asik nggak hidup kita begitu? Nggak asik, ya kan? Nggak asik lah. Udah. Tapi kita bangun pagi, pernah gelap nggak jam 7? Nggak pernah. Paling mendung, matahari tidak terbit, bukan tidak terbit, matahari dihalangi oleh awan. Sudah, sehingga tidak terlihat oleh kita. Itulah yang dinamakan mendung. Bukan jadi gelap kan? Bukan. Ini mendung. Apakah matahari pernah terlambat bersinar? Tidak. Tepat sekali tiap hari. Atau mungkin matahari udah mulai bosan misalnya gitu. Ah, malas. Malas saya lihat anak-anak kelas 4 ini bangunnya lama-lama. Saya nanti terbit dulu jam 9 pagi aja. Pernah nggak matahari seperti itu, ngambek seperti itu? Enggak kan? Hanya si Selin yang mau ngambek kan. Si Selin, si apa lagi si Kristi mau ngambek kan. Baru diingatin mamanya, "Mandi Selin, jangan main-main terus." Ngambek si Kristin juga, "Makan si Kristin, nanti ngambek." Coba kalau matahari ngambek gimana? Susah nggak hidup kita? Susah, gitu. Jadi yang pertama, kalau kalian melihat matahari, kalian bisa melihat bukti kehadiran Allah. Ternyata Allah memikirkan apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya, yaitu salah satunya matahari. Tanyakanlah tugas ini yang pertama, apa manfaat matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan? Tanyakan kembali kepada orang tua kalian, kakak dan abang kalian. Oke. Yang kedua, gambar yang kedua pastilah kalian pernah lihat juga ya, yaitu hujan ya. Anak-anak, apa yang terlintas dalam pikiran kalian melihat hujan? Kalau tadi melihat matahari. Coba seandainya, sudah, seandainya matahari terus, terang terus, siang-siang tidak pernah hujan, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kekeringan. Kalau terjadi kekeringan apa yang akan kita alami? Maka apa? Maka kita akan kekurangan air. Kalau demikian, ternyata Allah memikirkan juga. Makanya kita diciptakan oleh Allah, dirancang oleh Allah, oleh pikiran Allah. Sudah. Dan juga Allah menyediakan semua yang kita butuhkan. Dia merancang juga hujan. Coba bayangkan kalau terik terus, matahari terus, akhirnya kering. Bukan hanya tanah yang kering, wajah kita pun jadi kering-kering nanti. Ya. Tapi Tuhan juga menciptakan yang namanya hujan untuk penyeimbang iklim di dalam bumi. Sudah. Apa manfaatnya hujan bagi manusia? Apa manfaatnya hujan bagi hewan dan bagi tumbuh-tumbuhan? Dan coba kalian pikirkan, seandainya hujan sepanjang tahun, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah banjir. Susah nggak hidup kita? Susah. Maka Tuhan memikirkan semuanya, silih berganti. Ada panas, ada hujan, panas, hujan. Tetapi ketika hujan, karena got rumah kita, karena got lingkungan kita itu kotor, sungai-sungai sudah mampet, terjadi penyempitan, terjadi penebangan pohon sembarangan. Akhirnya apa? Terjadilah banjir. Bukan Tuhan yang membuat banjir, tapi ulah kita manusia. Yang ketiga, pernahkah kalian melihat ini? Pohon? Pasti pernah. Apa manfaatnya pohon bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan? Anak-anak perlu dipahami dengan baik bahwa tumbuh-tumbuhan bukan hanya sekedar bahan makanan bagi manusia. Sudah? Bukan hanya jadi sayuran, jadi buah,
terus jadi bunga, bukan. Ternyata dedaunan daripada tumbuhan itu memiliki fungsi yang sangat besar ya dalam kehidupan kita, yaitu namanya berfotosintesa atau fotosintesis. Nanti tanyakan apa manfaatnya tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi tanyakan ketiga hal ini. Tadi yang pertama tugasnya yaitu menanyakan kepada orang tua makna lagu Allah hadir bagi kita, terus menanyakan ketiga hal ini juga. Jadi itu aja tugas kita hari ini anak-anak ya. Bapak meminta dikerjakan dengan baik. Oke. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ingat Allah Maha Hadir, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah dan tidak mungkin kamu lari dari hadapan Allah. Maka tetaplah melakukan yang baik dan berubah mengarah hal-hal yang baik. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dikirimkan di grup WA. Tuhan Yesus memberkati. So, mari kita berdoa. Dalam surga kami telah selesai belajar mana Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami melalui alam semesta. Kami juga nanti akan melihat bagaimana kehadiran Allah dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah dunia, yaitu pandemi virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan akan segera memulihkan bangsa kami, menolong dunia ini ya Tuhan, untuk kembali normal sebagaimana semestinya. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menjagai kami, Tuhan memberikan kami kesehatan, orang tua kami kesehatan, dan juga memberikan orang tua kami rezeki. Kepada kami kepintaran dan kecerdasan untuk kami mampu mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke anak-anak, dikerjakan tugasnya dengan baik. Ya. Dikerjakan tugasnya, dikirimkan di grup WA. Oke. Jadi kita agama setiap hari Kamis ya. Jangan lagi nanti hari Rabu belum move on kalian ya. Ada yang belum move on, hari Rabu dia absen ya. Jadi absennya itu setiap hari Kamis. Oke, semangat. Queen Sa semangat. Siapa lagi? Queen, Jonathan, terus Jesse, Jenny, ya, Jesse, Jennifer, terus Marcel, ya, Marcel, terus yang lainnya, ya, kelas 4C juga, kelas 4C, Celine, ada Celine, ada Christy, ada Ben, ya, ada Ben, ya, pokoknya semuanya semangat, ya, semangat belajarnya, dan Bapak ingatkan jangan keluar-keluar rumah dan jangan berkerumun. Dan Bapak ingatkan kembali, jangan Bapak dengar lagi cakap-cakap kotor ya. Jangan dari tetangganya, dari temannya Bapak dengar kalian cakap-cakap kotor, karena Bapak tidak pernah mengajari seperti itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.